Ibu, bapak, saudara-saudariku, kalau punya piring kotor, mangkok kotor dicuci atau tidak? Karena apa? Supaya bersih. Tidak ada satupun yang menjawab tadi ini, karena sejak kecil diajari begitu. Tetapi tahu karena supaya bersih. Persis inilah yang menjadi diskusi Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berdiskusi, atau lebih tepatnya sebuah pertentangan, yang mempertentangkan mereka tentang aturan dan adat istiadat atau tradisi. Mengapa penulis Injil menulisnya? Tentu karena hal ini dirasakan penting bagi jemaat Kristiani waktu itu. Dan nyatanya memang penting bagi kita juga. Kita semua sadar bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya tradisi atau aturan. Maka hal ini selalu menjadi yang kontekstual bagi kita juga untuk hari-hari ini. Yang menjadi masalah bukan pribadi-pribadi kelompok orang-orang itu, tetapi Yesus mengingatkan supaya kita semua jemaat tidak jatuh kepada bentuk atau model-model hati mereka. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana hukum atau aturan itu muncul selalu dalam sebuah relasi antara Tuhan dan umatnya. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dan Israel yang merasa diselamatkan oleh Allah sendiri. Dalam relasi itulah muncul sesuatu yang dijaga sebagai bentuk kesetiaan dan pengakuan bahwa sungguh Tuhan adalah Dia yang membebaskan kita semua dari tanah Mesir, dan kita tahu itu. Maka kisah tentang pembebasan ini menjadi kisah yang selalu diteruskan kepada anak cucu mereka, menjadi pengalaman yang sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Tidak hanya pengalaman dibebaskan, tetapi juga adalah pengalaman iman. Karena dengan kemudian melakukan aturan-aturan itu, kelompok ini mengingat sungguh bahwa kami telah merasa dibebaskan, kami telah merasa ditolong. Hati orang Farisi ini merangkum pada sikap bahwa menjadi pengikut pribadi tertentu itu bukan menjadi orang pilihan Allah, tetapi karena kemudian orang itu bisa terus-menerus meneruskan tradisi tertentu, tetapi kemudian kehilangan apa yang menjadi roh dan semangat dari segalanya itu kenapa dilakukan. Hati orang Farisi ini, kalau dalam bahasa yang mudah diterima itu, seolah-olah itu menjadi pengikut Tuhan, macak pengikut Tuhan. Tetapi macaknya itu bisanya sempurna kalau orang itu melakukan segala aturan-aturan dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimanapun yang namanya macak, kalau kehujanan, kalau sudah berjam-jam, sudah berhari-hari, pacaane ilang napa mboten? Ya. Macak penderek dalam Gusti menika nggih saged menjadi seolah-olah pengikut Tuhan itu juga bisa dengan merawat semua ritus yang ada, semuanya sergap, bisa. Tetapi siapa yang dapat tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang paling dalam? Inilah sebenarnya yang menjadi inti diskusi Yesus dengan orang-orang Farisi tentang tata lahir dan tata batin. Tata lahir itu penting, ya memang penting.
Tetapi kita tidak boleh lupa apa yang menjadi semangat, roh yang ada di balik semua itu, mengapa kita lakukan. Maka Yesus memberi kritik pada kejatuhan, pada ekstrim-ekstrim tertentu, ya, yang mengagung-agungkan, yang penting ini semua dilakukan, semuanya sudah oke. Tetapi kemudian lupa bahwa dia itu sedang berelasi dengan Tuhan, ya, saking sibuknya dengan melihat semua aturan-aturan tadi. Maka saudara-saudariku, saya itu ketika membaca bacaan-bacaan ini, saya itu teringat dengan renungan bulan katekesi liturgi beberapa tahun yang lalu. Bulan katekesi liturgi bulan apa? Masih ingat? Bulan? Tidak ada yang ingat. Nah, aku lali ya berarti lali kabeh ya ada ya. Bulan katekesi liturgi kita di Kuskupan kita bulan Mei. Nggih ya. Biasanya sambil berdoa rosario di lingkungan-lingkungan ada renungan-renungan yang singkat. Katekesi singkat. Dalam salah satu tahun, saya tidak ingat tahun berapa, itu ada ilustrasi gambar kecil. Seorang bapak dan seorang ibu. Bapak itu mulai rajin untuk misa pagi. Tetapi kemudian sampai di rumah, ibunya belum menyiapkan minumannya. Kemudian bapak itu mulai muring-muring, gitu. Kemudian dalam ilustrasi itu, ibu itu berkata, bapak ini loh, mulai sregep berdoanya tetapi juga sregep muring-muringnya. Ini suatu yang menggelitik, karena temanya waktu itu adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah, kurang lebih begitu. Ilustrasi ini juga yang menjadi kritik Tuhan, jangan sampai ya kita melupakan suatu yang mendasar, yang menjadi roh dari apa yang kita lakukan itu. Persis Tuhan mengingatkan itu bahwa kebenaran Kristiani itu lahirnya dari dalam hati. Dan apa yang kita lakukan itu adalah wujud, adalah buah dari apa yang ada di dalam hati kita. Maka sebenarnya yang menantang kita adalah pertobatan hati dan akal budi kita. Kita bisa kemudian mengubah banyak hal yang kita lakukan di luar yang kelihatan. Tetapi yang lebih sulit adalah memang mengubah apa yang ada dalam hati, nurani kita, dan akal budi kita. Maka kita jangan sampai menjadi cemas, ya, karena kita kelewatan melakukan suatu ritus, ya. Tetapi kemudian tidak peka, tidak cemas, ketika dalam hati kita itu ada keiri hatian. Tidak cemas, ketika kita dengan mudah menghujat orang, saudara-saudari kita. Tidak cemas ketika kita dengan mudah merasa sombong, merasa lebih baik dari yang lainnya. Inilah yang menjadi perjuangan kita sebagai murid Kristus. Kita bukan hanya macak sebagai murid Kristus, tetapi sungguh ingin memiliki hati yang sehati dengan hati Yesus sendiri. Maka bacaan kedua juga menegaskan dengan sangat jelas, ya. Ibadah tadi dikatakannya. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Kita mohon rahmat Tuhan saudara-saudariku, supaya kita bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang sungguh sejati, yang memiliki hati yang terbuka untuk pertobatan ini, supaya sungguh kita memperhatikan apa yang nampak, tetapi juga tidak melupakan bahwa di situ ada hati kita yang ingin selalu dekat dengan hati Tuhan sendiri. Semoga bulan kitab suci yang akan kita pesiarai bersama bulan depan, dan juga devosi yang telah kita lakukan kepada Bunda Hati Maria yang tak bercela, juga membantu kita supaya hati kita menjadi hati yang lemah lembut dan siap dibentuk. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita tidak melupakan roh, bahwa dalam segala yang kita lakukan, segala daya upaya kita, segala olah saleh kita, ada relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita di kanan kiri kita.
Kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan itu dengan hening sejenak. Allah yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu, hati yang terbuka untuk pertobatan internal kami. Hati kami supaya terbuka, supaya tidak melupakan apa yang pokok, tetapi juga sekaligus dapat menjaga apa yang kami lakukan terhadap sesama kami. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa.